Lalu dijutai. Lalu apa? Contohnya apa? Jadi jutai yang terakhir di sini. Berdoa itu kalau zuhur berjamaah ada rukun senam apa setiap hari Selasa senang. Ada lagi? Ada dibuat sebuah program nggak di sini? Dia dijutai. Tertulis namanya program. Kalau nggak ingatin doang Pak tiap pagi. Siapa mau pagi, siapa yang mau sholat, siapa yang mau ini. Tapi nggak tertulis. Gerakan 7 kebiasaan Indonesia kan dia 7 kali. Tadi kan dia 7 kali Bapak Ibu sudah hafal. Ini bisa dijadikan bagian dari kokurikuler. Asal syaratnya harus ada punya tema. Semua kokurikuler itu harus punya tema. Ya. Kalau di intra muatannya kan mata pelajaran. Kalau di kokurikuler muatannya tema. Ya, kalau di intra ada bahasa Indonesia, ada IPA, IPS, tapi kalau di kokurikuler dia bentuknya misalkan aku anak Indonesia sehat, apa kemudian aku kreatif dan sebagainya lah. Itu pengganti mata pelajaran yang muatan. Kalau di intra itu muatan, kalau di kokurikuler harus ada tema. Misalkan sekolah ini melakukan dia 7 kali, tapi kalau tidak dalam sebuah tema dan tidak ada perencanaan pembelajaran, maka itu tidak bisa disebut kokurikuler karena syaratnya harus ada. Contoh, di sekolah saya ada kegiatan itu senam anak Indonesia hebat setiap pagi. Ya, setiap pagi ada senam anak Indonesia. Di sini dapat MBG kan? Nah, kami juga dapat MBG. Itu bagian dari dia dijutai karena MBG sehat. Kan di sekolah saya itu untuk senam anak Indonesia sehat itu terbikin judul temanya, ya kan? Sehat olahraga, sehat jasmani. Karena saat olahraga itu ada doa, baca surat-surat dan ya. Nah, topiknya itu sehat jasmani itu sehat rohani. Di dalamnya ada gitu jutaan-nya bisa olahraga, bisa MBG-nya juga bisa masuk, kan boleh masuk itu. Terus juga bisa kebiasaan baca doa, ayat-ayat dan surat-surat. Nah, kemudian dari si senam anak Indonesia sehat, si MBG ini dibuatlah perencanaan pembelajaran. Ya. Nah, topiknya itu tadi aku sehat jasmani itu sehat rohani. Dimensi profil lulusannya yang masuk itu apa? Ya. Masih ingat dimensi profil lulusan ada 8 apa aja Bapak Ibu? Mandiri, kolaborasi kesehatan ya. Nah, karena ini cocoknya salah satunya sama dimensi kesehatan. Tapi kalau di SLB, mandiri juga bisa masuk ya. Karena kalau MBG makanan bergizi kan nggak hanya sekedar makan kan, tapi si anak kalau punya keterampilan dia ngelatih, ya kan. Kalau KPI-nya masih dibantu, berarti kan belum ada mandiri ya. Nah, dibuat tuh. Nah, ketika dia senam, ya, Bapak itu nanti punya observasi rendah, observasi. Mana yang senamnya bercanda, catatan. Mana yang senamnya nggak serius, catatan. Mana senamnya gerakannya salah. Jadi nggak hanya sekedar yuk senam, udah kita ngelakuin si 7 kebiasaan Indonesia hebat. Nah, itu tapi belum masuk ke kegiatan kalau itu mau dimasukin dalam kegiatan itu ya sambil senam Bapak Ibu wali kelas masing-masing ngamatin itu murid-muridnya satu-satu. Oh si ini
itu kegiatan itu dibahas sama anak-anak. Kenapa sih kita harus 6 gitu kan? Kalau kan sekalian kalau asal-asalan nanti apa bisa kena salah urat atau apa gitu kan. Itu dibahas. Jadi nggak cuma sekedar anak suruh senam, tapi nggak tahu manfaatnya senam apa, kenapa kita harus mengikuti gerakan yang benar, gitu, kenapa kita harus mandiri, itu dibahas. Kedua, misalkan MBG makanan sehat, anak makan ya, makan. Nanti yang nggak habis siapa? Kemudian yang sering nggak habis sayur apa? Nah, nanti suatu saat itu dibahas sama anak. Ini loh, kenapa kita perlu makanan bergizi? Nah, ini kelas ini dominan banyak kan, nggak doyan sayur nih, nggak makan sayur. Apa sih dampaknya kalau kita makan sayur? Itu dibahas. Itu baru namanya co-curricular. Sampai situ paham. Pak, Ya. itu kan ada pembelajaran kolaborasi, 7 kebiasaan, sama cara lain. Nah ini kan berarti kalau cara lain kan banyak gitu ya. Apa itu harus tertera di modul semua atau kita laksanakan semua atau pilih salah satu? Oke, saya lanjut dulu ya. Ini G7KI, gambaran buku kurikulernya sudah punya gambaran. Gambar referensi ya, sudah punya gambaran ya. Ada bentuk lah, cara lain. Cara lain ini kaitannya sama yang diangkat kearifan lokal. Ya, kayak PLBG itulah gitu ya, tapi kearifan lokal. Mau masakan daerah, mau apa permainan tradisional, ini dibahasnya bicara lain. Ya, ini sebenarnya opsi pilihan. Ya. Tapi kalau ibu cuma ngambil cara lain doang, gitu kan, masa iya sih 1 tahun ngebahasnya makanan tradisional, kemudian permainan doang. Emang berapa banyak sih permainan di DKI tradisional? Nggak cukup banyak kan? Dan ini makanya ada opsi-opsi lain. Sampai situ dipahami. Ya. Kalau dia 7KI, saya yakin semua sekolah pasti melakukan. Ya. Nah, kalau pembelajaran kolaborasi lintas disiplin ilmu, misalkan Bapak Ibu temanya tentang sekolah sehat, gitu kan. Kalau sekolah sehat nanti kita gabungin ada mata pelajaran IPA, bahasa Indonesia, gitu ya. Mungkin anak-anak punya proyek yang lain, gitu. Tapi bukan berarti co-curricular itu semuanya proyek banyak, karena banyak miskonsepsi. Saya nonton itu pamerannya pamer karya co-curricular, bikin ini, padahal nggak kayak gitu. Yang mau kita nilai hanya proses, bukan produk. Project salah satu kendaraan. Kalau nggak pakai project boleh nggak? Ya boleh. Kayak tadi G7KI kan nggak project kan? Iya. Ya senang, Bapak Ibu nanti pengamatan, ada beberapa observasi. Itu kan project kan? Karena nggak ada produk kan? Cuma anak senang, anak makan produknya mulus kue. Ya. Sampai situ clear ya? Boleh Pak, kita milih kalau 7 kebiasaan itu ada dalam 1 tahun. Boleh. Tapi kita gabung. Boleh. Kalau ditambah dengan cara lain tadi, yang permainan tradisional beda lagi. Kita kan itu kelas 1. Nanti saya jelaskan lebih Kelas rinci. 1 itu. Ini model 3 gitu ya. Jadi sekolah dikasih pilihan 3 model untuk menggunakan co-curricular. Tapi umumnya di sekolah-sekolah salah satunya ini diambil ya, karena ini program prioritasnya Pak Menteri G7KI. Terus di G7KI misalkan bisa di sekolah saya ada namanya topiknya itu sapa pagi dengan senyuman ya. Jadi anak-anak masuk, Bapak Ibu guru sudah ada di depan gerbang, itu bagian menjadi juga. Tapi itu bisa dijadiin co-curricular. Co-curricular apa? Nanti lihat selama anak-anak masuk, ekspresi mukanya lagi salaman kayak gimana. Kelihatan kayak mukanya kusut, ada yang belum mandi gitu kira-kira. Berarti kan bermasalah di G7KI-nya ya. Berarti tidur lebih cepatnya jangan-jangan ya tidur malam. Atau bangun lebih awal jangan-jangan enggak aja kesiangan. Kan kita nggak bisa kontrol ya. Yang bisa kontrol
7 kali nanti. Nah, jurnal kayak misalkan tidur lebih cepat, orang tua akan mengisi. Hari ini jam berapa dia tidur? Ini jam berapa? Nanti disalahin ke berapa? Nah, itu baru dibilang bagian dari populer. Jadi nggak cuma bilang bangun pagi tidur yang awal, tapi kita nggak bisa melihat ekspresi muka anak waktu dia datang. Kan bisa kelihatan ya. Atau ada juga anak yang telat kan. Nah, yang telat bisa jadi ada kemungkinan faktornya karena bangunnya siang. Nah, kalau kita korelasikan bangun kesiangan biasanya berpengaruh sama tidurnya ke malam ya. Kalau dia kondisinya sehat, kalau sakit mungkin wajar gitu ya. Sampai situ ada pertanyaan dari 3 bentuk. Cukup jelas atau tambah bingung? Kalau tambah bingung, bingungnya gimana? Enggak, kemarin mungkin karena belum ngerti ya Pak. Yang di lapor itu kita kelas 1 bikinnya DPR-nya 88 ya. Oh enggak. Ya. Untuk rapor DPR-nya itu Bapak Ibu itu enggak harus 88. Jadi nanti penyusunan kurikulum Bapak Ibu juga harus linier sama visi misinya sekolah. Kalau udah kejadian itu gimana Pak untuk semester kedua? Ya nggak apa-apa, nggak diperbaiki aja kan. Kalau udah terjadi kan, apa udah beredar kan? Iya betul. Memang bedanya ngerti. Visi misi, Bapak Ibu ada nggak sih di sosialisasi visi misi sekolah? Nyusun barang nggak sih visi misi sekolah? Benar. Kalau DPR-nya di visi misi sekolah 03 pasal ini kira-kira yang masuk DPR-nya apa? Yang muncul di visi misi? Kreatif. Anak yang kreatif, peduli, Sepertinya ribet banget. Berarti DPR itu nanti yang Bapak Ibu bidik pada kurikulum. Itu DPR itu wajib harus ada dalam kurikulum. semuanya. Yang muncul di visi-visi sekolah. Yang kita baca tiap itu kan tiga. Itu adalah Nanti cari contekan lagi ya, visi-visinya ya. Dan nanti itu akan kita komunikasikan sama DPR-nya kurikulum. Jadi kan selama ini ya visi-misi lah gitu kan. Tapi kan implementasi untuk si visi-misinya itu apa gitu kan. Makanya diturunin dalam kurikulum yang salah satu bentuk penanaman karakter yang ada dalam visi-misi kreatif, mandiri gitu kan, peduli lingkungan, berakhlak mulia gitu kan. Itu kan ada sebagian dari DPR-nya itu sudah ikut sebenarnya. Dan nggak harus 88 masuk ya. Justru yang Bapak yang kejar itu salah satunya dimensi yang ada di visi misi. Karena visi misi itu kan tujuan akhirnya lulusannya mau jadi itu gitu kan. Nah itu yang harus dikejar sama Bapak Ibu karakter itu. Sampai situ masih bisa dipahami. Contoh programnya gitu Pak, ada gak Pak? Iya. Di KAI. Maka ya, saya ngasih konsepnya. Konsepnya udah matang. Kalau apa namanya DPR-nya itu kan ada 8, tapi kita dalam satu semester itu bisa sama ambil satu DPR-nya atau dibagi gitu kan Pak? DPR-nya ada 8. Ya. Tapi saya lagi-lagi saya bilang Bapak Ibu, dari 8 itu DPR yang muncul di visi-visi sekolah apa saja jadi tetap dari visi ya kan betul ya itu Gimana ketakwaan, karena Bapak Ibu kan ada di 03 semua sekolah itu punya visi misi. Biasanya di visi misi itu nanti turunan DPR-nya ada tuh yang dimunculin. Nah itu berarti targetnya dari SD 03.
Iya kan di visi misinya itu. Jadi itu harus linear. Itu dari semester 1 maupun semester 2. Ya kan visi misinya. Kalau selagi itu visi misinya belum diganti, misalkan visi misinya masih relevan sampai 3 tahun, ini nggak apa-apa. Untuk semua kelas sama. Boleh. Tapi kan nanti dari visi misi, misalkan komunikasi atau kolaborasi, nanti kan ada kalau kita bilang di Intrama CP ya, kalau di sini kan dimensi profil lulusan, ada indikator gitu kan. Kalau PLN kan punya dimensi profil kan, dia punya turunan indikatornya kan. Nah DPL juga sama, dia punya turunan indikator. Nanti saya share ya, turunan indikator dari komunikasi apa turunan. Nanti Bapak itu ambil yang indikator itu. Buat Bapak itu angkat dalam penilaian. Ya. Sampai situ clear? Ya, ini kan sampai terus sih. Ya. Nah, kokurikuler dalam PM ya, satu. Jadi dia tidak hanya memahami konsep, tapi dia dilibatkan ya, melalui pengalaman belajar. Ya, ada pengalaman belajar. Ayo, pegang pengalaman belajar apa aja, ayo. Nah, anaknya AI ya, AI, apa sih pengalaman belajar? Kokurikuler juga memberikan ruang hidup bagi pembelajaran mendalam. Nah, bukan hanya juga melalui tapi juga di hati tangan makanya nyata. Karena apa? Karena yang mau dibangun itu di sini kalah. Jadi bukan kompetensi kognitif, bukan kolaborasi yang bukan lebih kepada kalah. Dia mandiri, dia kreatif, dia beriman bertakwa, kemudian dia bisa berkomunikasi, dia paham tentang kesehatan, itu dari kalah dan dimensi profil lulusan. Jadi produknya karakter Pak, nggak boleh produk berwujud itu. Contohnya saya kan mengambil temanya kan kreativitas dan lingkungan hidup. Jadi itunya kan pakai pembelajaran proyek lintas disiplin ilmu. Nah ini di dalam bentuk ininya membuat kerajinan di dalam praktek kokurikulernya. Kalau prakteknya kreativitas, aktivitasnya membuat kerajinan silakan. Ya. Tapi yang kita nilai bukan keranjangnya itu bagus apa enggak. Bukan hasilnya, prosesnya. Karena proses kreatifnya itu dia dalam mengembangkan keranjang itu dia itu gak sih punya kreativitas gak sih? Oh dia pakai bahan apa. Iya bahan apa. Itu bagian dari kreativitas. Oh ternyata dia mau nonton ikutin sesuai sama model aja yang dia buat. Berarti kan gak kreatif kan? Misalkan ini contohin, ini pas bunga hiasnya gambar bunga, ini persis tuh dia hiasnya gambar bunga aja gitu pas bunga. Itu gak kreatif karena dia cuma standar aja, cuma ikut standar. Walaupun itu bagian dari kerajinan. Yang dinilai bukan tunnya gitu, tapi kreativitasnya. Dia ada gak sih jiwa kreatifnya? Oh contohnya kayak gini. Oh dia bikin yang beda gitu kan. Oh saya bikin ini begini. Nah itu yang dinilai itunya tuh. Oh berarti dia punya inisiatif untuk membuat sesuatu yang baru. Berarti bagian dari ya. Tapi itu beda kan. Tapi bukan produknya. Nah yang banyak salah itu yang dipamerin itu produknya. Produk gitu kan. Saya juga menilai hasilnya produknya. Gagal paham. Padahal itu yang salah yang konsepsinya kayak gitu. Itu nggak apa. Bukan bagian dari kokurikuler. Saya nonton di kualitas kokurikuler panen karya aneh gitu kan. Padahal bukan itu yang dinilai. Sebenarnya kan ibu kemarin suruh lapor dulu bapak nggak bisa jadi kita marah-marah
yang saya nilai di permainan tradisional itu anak itu bisa bermain benar apa tidak begitu doang. Ya, itu kan apa? Kalau permainan tradisional, misalkan permainan tradisionalnya melibatkan unsur kemandirian, karena dia mainnya individual. Ya, kalau mainnya individual, dia paham nggak cara permainan? Oh, paham, dia bisa melakukan itu nggak ya? Tapi dia dibantuin nggak? Oh, berarti kemandiriannya bagus. Tapi ketika permainan tradisional itu kerjasama, berarti DPL yang kita turunin DPL kolaborasi. Oh, dia bekerja sama gak sih dalam permainan itu? Perkara misalkan permainan tradisionalnya tarik tambang, misalkan ya tarik tambang. Perkara dia kalah waktu tarik tambang, tetapi pas saat proses tarik tambangnya satu tim itu dia kompak gak sih? Gitu kan? Karena ada yang kayak nggak mau cuma megang di ujungnya doang gitu ya. Terus kalau teman jatuh ketawa gitu kan. Nah, berarti kan kolaborasinya belum terbang. Itu yang dinilai sama. Bukan, oh kelas ini juara 1 itu tarik tambang dengan profesionalnya. Oh, ini berarti nanti DPL-nya bagus semua. Iya, enggak gitu juga. Karena pas itu kan dapatnya tenaganya begitu, gede-gede. Sampai situ tidak dipahami ya. Tapi masih pelapor kita udah langsung jadi pelapornya, misalnya kayak kemarin yang di dalam pelapor itu udah langsung ada apa di kolaborasi ini. Nah, silakan pilih satu apa aja, pilih misalnya cuma satu, terus ada juga yang kalau kita pilih 2. Ya, indikator rapor itu nanti kan dia muncul karena si komunikasi punya alur pencapaian kompetensi. Nanti saya kasih ya aturan regulasinya. Jadi Bapak Ibu dalam musim itu lihat di aturan itu dulu, karena nanti lebih penilaian itu. Nanti baru linear sama praktek yang Bapak Ibu diisi. Dalam prakteknya itu kan ditentukan oleh jumlah jam ya Pak ya. Berarti kita sesuaikan sama jam dalam 1 tahun. Yes. Enggak harus setiap hari. Nanti saya ajarin cara ngitungnya ya. Nanti saya ajarin cara ngitungnya. Nanti Bapak Ibu saya minta hitung di 03 kayak gimana bikin perhitungannya. Karena nanti dokumennya bisa dijadikan buat dokumen KSP, Guru Satuan Pendidikan. Nanti saya kasih juga cara hitungnya. Sampai sini clear ya? Ya, tujuan kurikuler itu ya mendukung tercapainya 8 dimensi program. Dari tadi itu saya bahas di sana. Nah, kriteria kegiatan kurikuler, dia bisa disebut kegiatan kurikuler. 1, dia ada 7 tujuan. Tujuannya memperkuat salah satu dimensi profil lulusan dari 8. Kan salah satu boleh, karena salah satu. 2 boleh, 3 boleh, tetap kalau sampai 8 Bapak Ibu nanti mabok. Ya. Jadi kita pakainya yang rasional aja, yang rasional. Ketika pemerintah ngasih kemudahan, jangan coba-coba kita ngasih kesulitan ke diri kita sendiri. Tidak pahami itu Pak, karena ketidakpahamannya kemarin Pak. Oke. Jadi buat sekarang ya, karena boleh pilih 1 atau lebih. Nah, ini mengembangkan tema sebagai muatan. Kalau di intra itu muatannya namanya bahasa Indonesia, Pak, UPS dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak punya tema, berarti itu belum dibilang kurikuler. Jadi harus ada dan sampai situ temanya boleh Bapak Ibu bikin sendiri, gitu kan? Walaupun nanti pemerintah tuh kasih contoh beberapa tema yang bisa dipakai gitu. Tapi itu nggak wajib. Lebih bagus Bapak Ibu pakai sekolah, Bapak Ibu pakai tema sekolah Bapak Ibu sendiri aja. Itu lebih mengena gitu. Dan pemerintah pusat nggak mengarahkan Bapak Ibu punya tema ini ya, enggak. Bapak Ibu boleh membangun masing-masing. Berarti satu sekolah satu tema aja. Enggak satu tema Bu, gitu kan. Satu sekolah bisa jadi beberapa tema. Bahkan satu kelas juga boleh beda temanya. Jadi nggak harus
harus satu sekolahan. Yang bisa gabung satu sekolahan hanya G7KAI, ya, karena biasanya G7KAI dilakukannya bareng-bareng. Kalau makan MBG bareng-bareng kan, terus kalau senam bersama bareng-bareng kan. Jadi logikanya G7KAI bisa dilakukan dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi nanti yang membedakan target DPR-nya kelas 1 DPR targetnya masih kemandirian, ya kan? Nanti kalau kelas 3, 4 itu misalkan ya, targetnya itu dia kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Misalkan Bapak itu kalau buat senam bikin jadwal, kelompok ini buat senamin di minggu ini, kelompok ini buat mempersiapkan senam di kelompok ini gitu kan. Nah, dia ada kolaborasinya kan? Ya, ambil kabel roll gitu kan. Oh, dia nyiapin ini buat gurunya, dia itu yang dinilai. Dia bagi tugas satu kelompoknya itu bisa gak gitu kan? Kolaborasinya bagus apa enggak? Itu yang dinilai. Jadi walaupun senam, nggak cuma sehatnya doang yang dinilai gitu kan. Kalau Bapak Ibu mau pilih kolaborasinya, kasihlah tugas-tugas tambahan. Persiapan buat senam, mana suruh dilibatkan buat nyiapin alat dan sebagainya misalkan ya. Atau ada yang ditugasin buat manggil adik-adik kelasnya untuk kumpul di lapangan dan sebagainya gitu. Itu kan bisa. Sampai situ mudah dipahami atau masih bingung? Sambil jalan Pak. Sambil jalan ya. Mengelola alokasi waktu secara fleksibel, ya, tetapi tetap mengacu pada struktur kurikulum. Nanti kita akan hitung kelas 1 total JP-nya itu untuk kurikuler berapa, kelas 2 total JP untuk kurikuler berapa, tapi JP-nya kita 1 tahun. Nanti kita akan temukan 1 tahun ini kita akan bagi habis JP-nya. Nanti akan ketahuan tuh dalam per minggunya butuh berapa JP. Ya. Nah, kemudian mengembangkan rangkaian kegiatan secara terencana, memuat tujuan, langkah, pelaksanaan, dan asesmen. Berarti ini namanya RPPD. Ya, jadi kriteria kurikuler itu satu harus ada tujuan yang berkaitan sama 8 profil lulusan. Harus ada tema, harus ada alokasi waktu, harus ada rangkaian kegiatan atau RPPD. ada nanti kalau RPP-nya Bapak Ibu perlu media, misalkan ketika MBG mau jelasin makanan sehat, habis anak-anak makan nih MBG, Bapak Ibu nilainya siapa yang nggak suka sayur, ya kan? Terus biasanya paling sering pas menu sayur apa yang banyak habis gitu kan? Itu ditanya. Nah, Bapak Ibu yang main AI nanti buat nyari manfaat tahu buat anak misalkan, kan AI nanti nyariin tuh ya. Itu berarti Bapak Ibu sudah memanfaatkan AI dalam proses pembelajaran di kurikuler. Tapi saya nggak perlu jelasin AI ini, saya akan di kurikuler. Nah, kira-kira ya. Jadi kalau cuma senamnya doang, tanpa Bapak Ibu tema, rencana dan sebagainya, dan nggak ada penilaiannya juga, maka itu belum bisa dibilang kurikuler. Ya. Clear ya? Nah, ini kerangka pembelajarannya sama, ya. Nanti kalau di RPP ada praktek pedagogis. Ingat Bapak Ibu, praktek pedagogis waktu itu saya bilang apa? Isinya apa? Praktek pedagogis, metode model pembelajaran, praktek pedagogis, tekniknya kayak gitu. Terus kemitraan pembelajaran, perlu nggak ada kemitraan pembelajaran? Misalkan lintas disiplin ilmu, ada kolaborasi kan antara guru kelas sama guru olahraga, ya kan? Kemudian G7KAI, perlu nggak? Oh, satu saat kita bisa menggunakan puskesmas, ya kan? G7KAI ya. Kira-kira ya. Kalau cara lain, misalkan perlu nggak kita mengundang narasumber
buat ngelatih misalkan ya, ngelatih satu tarian tradisional gitu. Itu bisa juga bagian dari kurikulum ya, tapi bentuk cara lain, tapi untuk gitu ya. Nah, ini tahapan dalam perencanaan ya, ini penentuan tim kerja kokurikuler. Jadi Bapak Ibu nanti ada tim kerja kokurikuler, koordinator ya. Nanti sekolah itu buatin SK koordinator dari kokurikuler. Nah, koordinatornya boleh guru kelas, boleh guru mata pelajaran. Nah, ini ya. Ini ketika koordinator itu megang 3 rombel, misalkan ini saya koordinatorin kelas 1, kelas 2, kelas 3 misalkan ya. Jadi guru-guru kelas 1, kelas 2, 3 itu nanti diskusi itu masalah kokurikuler yang mau diangkat gitu kan. Ini jadi koordinatornya. Nah, ini itu jadi koordinator kokurikuler. Ini ada setara ekvivalensinya 6 J. Ya. Berarti Bu Eni itu sudah melakukan juga pembelajaran setara 6 J. Kalau itu 3 rombel. Kalau 2 rombel berarti cuma setara 2 JP. Karena 1 JP-nya hanya dihargai untuk ketika Bapak Ibu megang 2 rombel. Berarti bisa dong kayak guru agama kekurangan jam di. Boleh. Caranya Cukup nanti dia ngeluarin SK aja, ngeluarin SK kepala sekolah tuh, SK dia sebagai koordinator, ya nanti dia ekuivalensinya setara 6 JP ketika dia megang 3 rombel. Sampai situ clear ya? Berarti tulis di SK tambahan aja Pak? Ya, SK tambahan. Ada analisis satuan pendidikan, ya. Nah, jadi satuan pendidikan itu melakukan analisis, gitu kan? Analisisnya itu nanti ada di dokumennya KSP, ya kan? Nah, ketika bicara satuan pendidikan, itu bicaranya bukan kelas, tapi bicaranya satu sekolah. Maka di sini, yang tadi saya bilang, Bapak Ibu itu akan mengajukan visi misi. Karena hasil analisis itu nanti akan tertuang dalam visi misi sekolah. Makanya DPL-nya itu dilihat tuh DPL yang ada visi misinya SD 03 pasar itu apa. Dan itu yang Bapak Ibu jadi fokus area untuk tiga arah dengan seprofil lulusan. Sampai situ clear ya. Nah, baru nanti kita membuat perencanaan ya dari hasil analisis. Nah, menentukan dimensi profil lulusan dalam kokurikuler. Nanti karena Bapak Ibu sudah analisis salah satunya yang ada di visi misi sekolah ya. Terus temanya apa, bentuk kegiatannya mau apa, tujuan pembelajarannya apa, alokasi waktu, FPP-nya kayak gimana, sebenarnya kayak sampai situ clear ya. Karena yang diberikan oleh pemerintah pusat. Contoh-contoh tema yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, pertanyaan saya, ini wajib kan? Itu padahal gaya hidup berkelanjutan kan ada ya di P5 ya. Terus nanti ada pertanyaan, boleh nggak saya pakai tema yang ada di P5? Boleh. Karena memang nggak ada larangan harus pakai tema ini. Bahkan Bapak Ibu bikin tema sendiri juga kok. Ya. Ada pertanyaan? Ini saya pakai data sehat dengan sebugar, ya kan, peduli, berbagi, aku cinta Indonesia, kemudian berkarya, gaya hidup berkelanjutan. Nah ini boleh
udah ada dimensi profil lulusan yang mau ditujukan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau ngumpulin tema ya, juga ada tema. Nah, dari tema itu kira-kira mapel apa aja sih yang bisa kita ambil? Ya, kalau mau pakai yang lintas disiplin model. Nah, mapel ini di IPA ada kompetensinya apa? Di bahasa Indonesia apa? Di matematika apa? Ya. Tetapi nanti di penilaiannya bukan kompetensi si mapel ini yang diukur, tetapi si DPL-nya. Ada clear ya? Nah, banyak yang terjebak. Oh Pak, kamu udah ngelakuin tema, Pak, berarti kamu udah kurikuler tuh. Data pendidikan kompetensinya beda. Kalau ini di intra itu pendidikan kompetensinya itu di CP, ya yang ada di CP. Ini pendidikan kompetensinya yang ada di dimensi profil lulusan. Nah, masuk ke perencanaan, baru masuk ke pelaksanaan, dan terakhir ada evaluasi tindak lanjut. Itu alurnya, alur lintas disiplin. Ini DKI yang tadi ya, yang kita bahas yang senam, mau MDG gitu kan. Nah, ini profil penentuan tema, penentuan tujuh KAI yang mau diangkat gitu kan. Kemudian penyusunan perencanaan kurikulernya, baru pelaksanaan yang tindak lanjut. Ya. Nah, ini memperhatikan paduan antara aktivitas pembiayaan dengan lanjutan hasil standarnya. Makanya, jadi nggak cuma dia makan, ya. Oh dia makan udah KAI karena makanannya lebih sehat, dengan ada KAI, ada tempe, ada kualifikasi burger dan sebagainya. Tapi bukan tentunya gitu. Yang itu. Untuk kebiasaan sehat ini, kalau pas lagi di MBG, Bapak itu misalkan ya, dengan misalkan apa salah satunya cuci tangan, makan sebelum sama sudah makan dia cuci tangan apa enggak. Itu bisa jadi nilai dari cuci tangan aja gitu. Terus kalau mau kaitin sama si keimanan dan ketakwaan, mau makan dia berdoa kan. Terus kalau nggak berdoa pas lagi langsung makan aja, nanti lu bahas kenapa katanya kalau makan nggak berdoa gitu kan, langsung makan gitu. Nah, biar jadi pembiasaan ketika di rumah, walaupun nggak diingat sama bapak ibu, karena di rumah kan ada orang tua ya, dia tetap melakukan berdoa ketika mau makan. Nah, ini untuk D7 KAI. Nah, ini cara lain. Kalau cara lainnya itu kaitannya sama kearifan lokal ya, yang tadi saya bilang ya, kearifan lokal boleh makanan, boleh kesenian, boleh permainan tradisional, apapun yang kaitannya soal kearifan lokal. Ya, ini makanya dikasih space sama pemerintah pusat, karena kan kearifan lokal setiap daerah beda-beda, makanya dikasih space lah ini bentuk cara lain biar semua potensi yang ada di daerah tetap bisa tergali ya dalam sekolah-sekolah ya atau satuan pendidikan. Nah, ini di SD. Di SD itu kalau kita lihat nanti alokasi untuk kokurikuler kelas 1 itu ada sekitar 216 J. Bapak Ibu saudara boleh lihat di struktur kurikulumnya ya. Ini dengan asumsi minggu efektifnya ada 36 ya, ada 36. Kan minggu efektif setiap tahun akan berubah. Jadi bisa jadi ini akan berubah karena jumlah minggu efektifnya setiap tahunnya berubah. Sampai situ udah paham ya. Jadi ini bukan harga mati harus 219 JP, bukan. Karena ini asumsi yang 36 minggu efektif. Kelas 2 nya sama 216, kelas 3, kelas 4 sama 252 sampai kelas 5. Kelas 6 nya mulai berkurang di 224. Karena apa? Karena dia untuk persiapan lulusan. Jadi JP nya dikurangi.
dimensinya yang mau diambil kewargaan sama komunikasi ramah anak ya. Kemudian jenis kokurikulernya cara lain, ya kan? Nah, nanti sekolah ramah anak antara daerah Jakarta, daerah Jawa, daerah itu punya cara penyambutan tamu dari luar dengan cara masing-masing. Itu kearifan ya. Nah, penguatan karakternya ada guru tamu salah satunya ya. Di sini suka mengundang guru tamu? Guru eskul. Karena kalau guru tamu itu jadi ada dari luar atau pihak dari orang tua daripada pembelajarannya jadi gurunya gitu kan. Belum ya? Nah, ini mata pelajarannya ini kaitan misalkan Pancasila dan bahasa Indonesia. Ya. Sampai sekitar ini dialokasikan sekitar ada 38 JP. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bukan berarti bikin satu perencanaan pembelajaran itu 2 JP enggak, plottingnya langsung untuk berapa? Untuk 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan langsung plottingnya 28 JP, 16 JP. Jadi ini RPP-nya enggak butuh banyak sebenarnya. Sampai situ ya. Yang paling banyak itu Bapak Ibu melakukan pengamatan, observasinya, karena yang mau dinilai kan karakter. Itu yang paling banyak Bapak Ibu lakukan nanti observasi. Ada pertanyaan? Kalau di sini apakah semester tetap ada rapor kemarin komputer, jadi masuk langsung ke dalam rapor atau per semester tetap ada masuk ke dalam rapor kan nih kemarin, atau kayak P5 gitu bisa sendiri. Apa maksudnya di semester 2 perlu ada kokurikuler lagi nggak? Berarti ada semester 2. Ya, karena dia kan kokurikuler yang saat ini kokurikuler yang terintegrasi sama intra CP. Jadi dia menguatkan CP-nya yang ada di intra disiplin yang ada di makro. Jadi makanya dia akan muncul. Ya. Tapi saya nggak tahu ya nanti kalau ada perkembangan terakhir ada rapor DPA sendiri gitu. Tapi setahu saya memang rapornya input dibarengin sama intra, nggak ada rapor terpisah. Rapor yang biasa. Iya. Kalau yang P5 kan nggak bisa. Dan itu per tahun. Iya, kalau pengen per tahun. Ya. Jadi yang perkembangan sekarang memang dibuatkan masih per semester. Tapi saya nggak tahu nanti ketika Pak Menteri menganggap ini administrasinya terlalu panjang dan perlu disederhanain jadi cukup hanya setahun sekali, bisa jadi kan ya. Namanya kurikulum kan dinamis, jadi perlu dievaluasi dan dievaluasi tergantung nanti di lapangan. Misalkan guru-guru banyak yang teriak kalau ini terlalu banyak gini. Sampailah ke tim TPPN, alumninya gitu kan. Di TPPN itu kan ngebahas gitu kan. Oh ya udah berarti ini kita buatnya setahun, bisa aja. Tapi kan itu butuh cek ombak dari lapangan, itu juga butuh. Tapi sementara masih per semester ya. Sementara. Pak, kira-kira dari P5 ke jadi kokurikuler ini alasan digantinya itu apa Pak? Hah? Kan P5 itu pembentukan karakter juga. Iya. Kenapa diganti dengan kok? Gini, kalau P5 itu hanya berputar pada project. Ya kan namanya kan project kan, P5. Sementara kokurikuler yang sekarang Bapak itu dibuka tuh jeda interdisiplin ilmu yang lain, terusnya untuk lainnya itu dibuka terus lalu. Dan kalau waktu itu dia berdiri sendiri, nggak memperkuat si CP yang ada di intra. Kalau sekarang dia akan memperkuat. Jadi itu CP-nya apa? Tentang ini. Oh kita pilih tema tentang ini aja nih, buat dikaitkan sama si CP-nya itu gitu kan. Tetapi kita bukan mengukur kompetensi yang ada di CP-nya, tapi karakter yang bisa dibangun dalam kompetensi itu apa gitu kan. Bedanya itu. Kalau dulu kan P5 kan nggak lihat mapel yang lain ya bodo amat, pokoknya proyeknya ini, dimensinya ini, dia nggak lihat
itu jadi dua hal yang terpisah gitu kan. Nah sementara ini psikokurikuler itu kan dia nggak dua hal yang terpisah, dia mendukung dari infra. Bedanya clear ya? Terima kasih. Lain itu terima kasih. Enggak ya? Kita hitungnya dulu ya. Ini kalau di SLB, nanti Bapak Ibu saya kasih modulnya, silakan lihat struktur kurikulum ya, biar ada tugas Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lihat struktur kurikulum kalau di SLB. Tadi kan saya udah lihat ya, kalau semuanya ada 216, kelas 1, kelas 2 yang terkait. Tapi di sini kan tidak. Nah, ini nanti model pengetaan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi ketahuan tuh akhirnya kelas 1 butuh berapa GP, mau di blokingnya kayak gimana, kelas 2 berapa GP gitu ya. Nah, ini ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 12 karena ini di SLB. Paling kalau Bapak Ibu cuma sampai segini ya, kelas 6. Nah, di intranya itu ada 900. Tiponya ada 180. Ini struktur kurikulum ya, yang ada di dasmen nomor 13. Kalau ini digabung ini apa JP-nya 1 tahun. Ya. Ini tugas JP 1 tahunnya harus kita lakukan sebagai guru olahraga misalkan ya JP-nya berapa ya. Nah ini untuk kelas 1 totalnya yang harus dipelajari ini beban belajar ya. Nah, kita contoh ya, ini udah ya, udah ada total 1 tahun. Nah ini diabaikan dulu ya. Nanti karena ini nunggu hitungan yang di bawah baru bisa ngisi yang ini ya. Nah model 1, jadi saya tampilin 2 model. Ada model 1 yang G7KI-nya digabung sama yang G7KI-nya dipisah ya. Contoh model 1 ya. Tulisan kan nggak belakang. Ya. Ini contoh model 1. Jika pembiasaan yang telah dilakukan di sekolah tidak dimasukkan dalam kurikuler. Ya. Ini asumsinya karena butuh waktunya 36 minggu efektif. Nah kita lihat kelas 1 ya. Kelas 1 ya ini ya. Kelas 1 sama kelas 7. Kita lihat di struktur kurikulumnya di atas Bapak Ibu. Kelas 1. Kelas 1 ada berapa poinnya Bapak Ibu? 180. 180. Karena ini ada 36 minggu efektif, maka 180 bagi 36 berapa? Gimana? Ya, 5. Berarti dalam 1 minggu ini dia akan mendapat jatah kurikulernya itu 5 JP. Ya, sebanyak 5 JP.